Kita lagi nyaksiin kelahiran sebuah kota dari nol. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar proyek infrastruktur biasa. Di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas gimana Ibu Kota Nusantara atau IKN literally udah bertransformasi jadi sebuah laboratorium hidup berskala global. Berdasarkan laporan terbaru dari lapangan, kita bakal ngeliat gimana megaproyek Indonesia berhasil narik ketertarikan akademis dari seluruh penjuru dunia. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan di kepala kalian sekarang, kenapa? Kenapa sekelompok mahasiswa dan akademisi top dari University of Maryland di Amerika Serikat sana rela terbang melintasi benua cuma buat ngunjungin situs konstruksi di tengah hutan? Maksud saya, bayangin aja, mereka ninggalin ruang kelas mereka yang super nyaman dan canggih demi datang ke area yang saat ini masih penuh alat berat dan debu. Jawabannya sebenarnya menarik banget. Mereka datang bukan buat ngeliat gedung pencakar langit yang udah jadi. Justru, mereka datang karena kota ini belum jadi. Mereka pengen jadiin proses awal pembangunan IKN ini sebagai ruang kelas utama mereka. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, magnet baru akademisi dunia. Kalian tahu nggak? Dalam dunia perencanaan kota atau arsitektur masa depan, kesempatan buat ngeliat langsung sebuah ibu kota negara besar dirancang dan dibangun bener-bener dari nol, itu langka banget. Hampir nggak pernah terjadi di era modern ini. Nah, para mahasiswa ini datang buat neliti langsung gimana Indonesia ngerancang sebuah peradaban baru. Mereka lagi ngamatin garis start dari sebuah kota raksasa, jauh sebelum jalanannya dipenuhin oleh jutaan penduduk. Gini loh, belajar teori tata ruang, penentuan zona hijau, atau desain infrastruktur dari buku teks di kampus itu emang penting. Tapi turun langsung ke lapangan, nginjek tanah IKN, dan ngelihat dengan mata kepala sendiri gimana para insinyur banting tulang meminimalkan dampak lingkungan secara real time, wah itu sih pengalaman level dewa yang gak bakal bisa direplikasi di dalam ruang perkuliahan manapun di dunia. Lanjut ke bagian 2, IKN sebagai laboratorium hidup. Jadi, apa sih maksudnya laboratorium hidup itu? Ingat ya, ini bukan lab steril yang isinya jas putih dan tabung reaksi. Ini tuh bener-bener arena pengujian di dunia nyata. IKN udah jadi semacam eksperimen sains dan tata kota yang berjalan secara real time. Setiap meter jalan yang diaspal, setiap pohon yang sengaja dipertahankan, sampai sistem energi yang lagi dipasang, semuanya lagi diobservasi secara ketat. Ini adalah ujian nyata tentang gimana caranya ngebangun kota yang super canggih dan modern, tapi tetap, dan ini yang terpenting, selaras sama alam sekitarnya. Secara spesifik, studi lapangan mereka ngebedah 3 hal krusial. Keberlanjutan, efisiensi energi, dan ini yang paling menantang, nemuin titik keseimbangan yang pas antara ngebangun infrastruktur fisik dan ngelindungin lingkungan. Mereka ngelihat langsung kalau Indonesia di IKN ini nggak cuma sekedar asal nuang beton semen ke tanah. Sama sekali nggak. Mereka lagi ngelakuin orkestrasi yang super teliti buat mastiin alam dan kemajuan itu bisa jalan barengan. Sekarang kita masuk ke bagian 3, anatomi konsep Green City. Jadi, kota hijau IKN ini ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, proporsi ruang terbuka hijau yang dominan banget. Konsepnya itu bukan ngebangun kota yang ada hutannya, tapi ngebangun kota di dalam hutan. Beda jauh loh maknanya. Kedua, penggunaan energi terbarukan secara masif sebagai tulang punggung kota ini. Dan ketiga, pastinya sistem transportasi yang ramah lingkungan. Ketiga pilar ini saling ngunci buat satu tujuan besar, nyiptain kota yang gak cuma keren hari ini, tapi juga sustainable buat jangka panjang di masa depan. Dan dari sini, para mahasiswa Amerika ini nyadar satu hal yang benar-benar bikin takjub. Ini tuh bukti kuat gimana sebuah negara berkembang berani ambil langkah raksasa, ngerancang kota masa depan dengan standar global yang paling tinggi. Indonesia ngebuktiin kalau ngejar kemajuan pembangunan tuh nggak harus mengorbankan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar. Kalau dipikir-pikir, ini benar-benar pergeseran paradigma yang luar biasa banget di panggung dunia. Oke, kita beralih ke bagian 4. Kolaborasi dan pertukaran ilmu. Nah, di titik inilah pertukaran ilmu yang sebenarnya terjadi. Di satu sisi, para mahasiswa ini bawa perspektif global, kerangka akademis, dan teori tata kota dari literatur barat. Di sisi lain, tim IKN nyodorin realitas praktek di lapangan. Penggabungan 2 hal ini, nyiptain diskusi yang super kaya. Teori akademis internasional langsung berbenturan sama realitas logistik, gimana caranya ngeksekusi smart city raksasa yang terintegrasi di tengah belantara Pulau Kalimantan. Selama di sana, mereka nggak cuma keliling-keliling aja. Mereka dapat penjelasan tangan pertama langsung dari para perancang dan pengelolanya. Mereka diskusi panjang lebar soal visi besar kota ini,
ngebedah tantangan-tantangan lapangan yang pastinya brutal banget, dan menganalisis strategi konstruksinya. Intinya, mereka belajar gimana sebuah proyek dengan skala yang gak masuk akal ini bisa dikelola step by step secara terencana dan sistematis. Dan yang terakhir, bagian 5, standar baru kota masa depan. Peristiwa kunjungan ini tuh ngubah persepsi banyak orang. IKN udah nggak bisa lagi cuma dilihat sebagai mega proyek pemindahan ibu kota secara domestik. Enggak, IKN sekarang udah berevolusi jadi pusat pembelajaran global yang aktif. Ternyata, proyek raksasa ini nggak cuma berhasil narik investor yang bawa duit, tapi juga sukses narik akademisi internasional yang bawa modal intelektual. Coba deh perhatiin polanya. Ini bisa memicu efek domino global loh. Step pertama, IKN sukses nerapin konsep Green City ini di lapangan. Step kedua, otomatis IKN bakal langsung jadi panutan atau role model buat perencanaan urban modern secara global. Dan step ketiga, negara-negara lain yang pengen ngebangun kota yang cerdas dan berkelanjutan, ujung-ujungnya bakal ngadopsi cetak biru yang dibuat di IKN ini. Keberhasilan di Kalimantan ini bakal jadi kontribusi langsung Indonesia buat dunia. Keren kan? Tapi ya, harus diakui, dengan perhatian sebesar itu, tanggung jawab yang dipikul juga ikutan membesar. Sekarang ini, seluruh dunia lagi ngeliatin. Kunjungan akademis dari Maryland ini jadi semacam alarm pengingat, sekaligus motivasi buat pemerintah dan pengelola IKN. Ketika semua mata tertuju ke proyek Anda, jaga standar tinggi dan konsisten sama prinsip pembangunan hijam itu bukan lagi sebuah pilihan. Itu udah jadi kewajiban absolut yang gak bisa ditawar-tawar lagi. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar ini. Apakah IKN benar-benar bakal sukses ngelewatin semua ujian brutalnya dan menjelma jadi cetak biru mutlak buat kota masa depan di seluruh dunia? Waktu yang bakal jawab. Tapi satu hal yang pasti, fondasi buat masa depan hijau itu lagi benar-benar dibangun hari ini, diamati dan dipelajari oleh dunia internasional. So, gimana menurut kalian? Teruslah belajar, tetap kritis, dan sampai jumpa di ulasan kita selanjutnya.